warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fisika kelas 12 semester 1 tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pembahasan pertama adalah tentang hukum Ohm. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm, diperoleh kesimpulan bahwa tegangan atau beda potensial suatu komponen listrik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen tersebut selama hambatan komponen tersebut tetap. Secara matematis, pernyataan tersebut bisa ditulis V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I, dengan V adalah beda potensial, satuannya volt, dan R adalah hambatan komponen, satuannya Ohm, dan I adalah kuat arus, satuannya ampere. Pada rangkaian akan terlihat seperti gambar dan sebelah kanan ini. Ini adalah sumber tegangannya. Kemudian A ini adalah alat ukur ampere meter yang menunjukkan harga kuat arus listrik. Ini hambatan R, dan ini V adalah voltmeter, adalah alat mengukur tegangan listrik. Ini gambaran dari rangkaian pada hukum Ohm. Secara grafik akan ditunjukkan pada gambar yang sebelah kanan atas ini. Yang mendatar menunjukkan arus listrik, satuannya ampere, sedangkan yang vertikal ini menunjukkan beda potensial atau tegangan, satuannya volt. Maka kemiringan dari grafik ini menunjukkan harga R atau hambatan, atau dengan kata lain bahwa R itu adalah tangen dari alfa, di mana alfa ini adalah sudut kemiringan grafik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Digambarkan bahwa tegangan listriknya diketahui 12 volt, kemudian arus listriknya 50 mA. Yang ditanyakan adalah berapa besar hambatan. Di sini tegangannya 12 volt dan I-nya 50 mA harus diubah ke dalam ampere. Jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 ampere. Dengan demikian, untuk mencari R-nya sama dengan V per I, yaitu 12 dibagi 5 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 2 Ohm. Contoh berikutnya diperlihatkan pada grafik antara kuat arus yang mendatar ini, kemudian yang vertikal adalah tegangan, di mana kuat arusnya menunjukkan angka 8, kemudian tegangannya di sini menunjukkan angka 10. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya hambatan atau resistornya. Dari grafik tadi diketahui bahwa R sama dengan tangen alfa. Ini alfanya di sini. Ingat, tangen itu adalah Y per I. Di sini Y-nya sumbu vertikalnya adalah V, I-nya sumbu horizontalnya adalah I, sehingga di sini adalah delta V per delta I atau V per I. V-nya 10 volt, kemudian I-nya 8 ampere, maka akan dihasilkan hambatannya 1,25 Ohm. Berikutnya tentang hambatan. Misalnya ada sebuah penghantar, ini panjangnya L, kemudian luas penampannya A. Maka besar hambatan dari penghantar tersebut adalah R sama dengan Rho kali L dibagi A. Dengan R adalah hambatan, satuannya Ohm, kemudian Rho adalah hambatan jenis penghantar, satuannya meter, dan L
panjang penghantar, satuannya meter. Dan yang terakhir adalah A, merupakan luas penampan penghantar, satuannya meter persegi. Hambatan jenis penghantar nilainya bergantung pada jenis penghantar dan suhu. Untuk penghantar jenis logam, hambatan jenisnya akan naik jika suhunya bertambah, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Ini rho T atau rho akhir sama dengan rho awal dikalikan dengan 1 plus alfa delta T. Ini rho awal, hambatan jenis awal, R0-nya, alfanya koefisien suhu, delta T perubahan suhu, dan rho T-nya adalah hambatan jenis pada temperatur T atau hambatan jenis akhir. Sebagai akibat dari adanya perubahan hambatan jenis, maka akan terjadi pula perubahan pada hambatan listrik. Dengan persamaan yang identik dengan hambatan jenis, maka R, ini RT-nya, sama dengan R0 kali 1 plus alfa delta T. R0-nya adalah hambatan awal, RT itu adalah hambatan akhir. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soalnya. Sebuah kawat yang panjangnya 20 meter dan luas penampannya 1 mm persegi memiliki nilai hambatan sebesar 4 ohm. Yang ditanyakan adalah berapakah hambatan jenis kawat tersebut. Ini yang diketahui bahwa A-nya 1 mm persegi harus dijadikan meter persegi, yaitu sama dengan 10⁻⁶. L-nya 20 meter dan R-nya 4 ohm. Dari rumusan R sama dengan rho kali L per A, kita bisa menentukan rumus dari rho sama dengan R kali A per L. R-nya 4, kemudian A-nya ini 10⁻⁶, dan L-nya 20 meter, maka akan dihasilkan 2 kali 10⁻⁷ ohm meter. Contoh yang berikutnya adalah kawat tembaga panjangnya 10 meter dan luas penampannya 5 mm persegi pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai hambatan jenis 1,7 kali 10⁻⁶ ohm meter. Apabila koefisien suhu tembaga sama dengan 4 kali 10⁻⁻³ per derajat Celcius dan nilai panjang kawat diabaikan, tentukanlah yang A, hambatan kawat pada suhu 20 derajat Celcius. Yang B, hambatan kawat pada suhu 120 derajat Celcius. Untuk menjawabnya, yang diketahui tadi adalah L-nya 10 meter, A-nya 5 kali 10⁻⁵ mm persegi dijadikan dengan meter persegi, jadinya 5 kali 10⁻⁶. Kemudian alfanya 4 kali 10⁻⁻³ per derajat Celcius, T1-nya 20 derajat Celcius, dan T2-nya 120 derajat Celcius. Maka, untuk menentukan R pada suhu 20 derajat Celcius, jadi R awal sama dengan rho L per A. Hasilnya ini 3,4 kali 10⁻⁻². Kemudian, untuk menentukan hambatan pada suhu 120 derajat Celcius, maka menggunakan rumusan bahwa RT atau R2 sama dengan R0 atau R1 kalikan dengan 1 plus alfa delta T. Dengan delta T-nya adalah 120 dikurangi 20, jadi 100 derajat Celcius. Dengan memasukkan harga R1 atau R0, alfa dan delta T, kita akan menghasilkan ini hitungannya dalam 4,76 kali 10⁻⁴ ohm. Pembahasan berikutnya adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Yang perlu diperhatikan pada hukum 1 Kirchhoff adalah bahwa jumlah
kuat arus listrik yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Perhatikan di sini, ini titik cabangnya. Ini ada 5 cabang arus I1, ini mengarah ke titik cabang, I2 juga mengarah ke titik cabang, kemudian I3 keluar dari titik cabang, I4 keluar dari titik cabang, dan I5 juga keluar dari titik cabang. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang menuju titik cabang ini I1 dan I2 nanti jumlahnya akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Jadi I3, I4, I5 ini adalah keluar dari titik cabang. Sehingga kalau dirumuskan secara matematis akan didapatkan bahwa I1 ditambah I2 ini yang menuju titik cabang ini nanti akan sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5, yaitu arus yang keluar dari titik percabangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang ada di sebelah kanannya. Perhatikan di sini, ini ada gambar rangkaian, ada arus 12 ampere di sini. Ini titik cabang P. Jadi 12 ampere ini menuju cabang P. Jadi menuju titik cabang P ini. Kemudian terurai menjadi I1 di sini dan I2. Jadi dari titik P ini terurai I1 menuju titik cabang Q, kemudian dari P menuju titik cabang R yaitu I2. Kemudian dari titik cabang Q akan terurai menjadi 2 ampere menuju titik cabang S, dan dari Q ini pula menuju titik cabang R besarnya 4 ampere. Kemudian dari titik cabang R ini menjadi I3 menuju ke titik cabang S, dan terakhir keluar dari titik cabang S adalah I4. Jadi yang ditanyakan ini adalah berapa I1, berapa I2, berapa I3, dan berapa I4. Untuk menjawabnya, perhatikan di sini di titik cabang Q. Perhatikan kuat arus yang keluar adalah ini titik cabang Q. Kuat arus yang keluar dari Q ini adalah 2 ampere dan 4 ampere. Jadi ini yang keluar di titik Q 2 ampere dan 4 ampere. Jadi jumlahnya adalah 6 ampere. Ingat, yang menuju titik Q adalah I1, dan yang keluar dari titik Q adalah 2 ampere dan 4 ampere tadi yang jumlahnya 6 ampere. Karena yang menuju ke titik Q adalah I1 dan yang keluar jumlahnya tadi 6, berarti I1 ini yang menuju Q akan sama dengan yang keluar dari Q, ya, berarti I1 sama dengan 6 ampere. Jadi I1 sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang mencari yang I2. I1 nya tadi sudah diketahui 6 ampere. Maka I2-nya adalah, perhatikan di sini, yang menuju P adalah 12 ampere, sementara I1 sudah diketahui 6 ampere. Berarti I2 adalah 12 dikurangi 6, jadi 6 ampere juga. Sehingga antara yang masuk 12 ini akan menjadi I1 6 ampere dan menjadi I2 6 ampere. Berarti besarnya I2 adalah 6 ampere. Sekarang bagaimana caranya mencari I3? Perhatikan di sini I3 dari Q ke S ini 2 ampere. Kemudian dari R ke S ini adalah I3. Ya, ingat jumlah yang masuk ke titik cabang akan sama dengan yang keluar dari titik cabang. Berarti yang tadi dari Q ke S itu 2 ampere, maka I3 tidak lain sama dengan 10 ampere. Karena apa? Jumlah totalnya harus sama, yaitu 12 ampere. Ya. Sehingga I3 besarnya 10 ampere.
Demikian pula untuk mencari I4 ini tidak lain adalah dari 2 ampere ditambah dengan I3 yang 10 ampere tadi 12 ampere, atau secara singkat bisa dicari bahwa tadi yang masuk ke P tadi 12 ampere, maka nanti yang keluar dari titik cabang keseluruhannya juga tetap sama 12 ampere. Jadi yang antara yang masuk dengan yang keluar akan sama, yaitu sama-sama 12 ampere, sehingga I4 besarnya 12 ampere. Berikutnya tentang rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan di sini ada 2, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Perhatikan untuk rangkaian hambatan seri. Seri itu berarti disusun berurutan begini. Ini ada R1, R2, R3 dan seterusnya. Ini sumber tegangan. Yang perlu diperhatikan bahwa pada rangkaian seri ini, yang sama adalah kuat arus listriknya. Maksudnya kuat arus listrik itu baik yang melalui R1, melalui R2 maupun melalui R3 besarnya sama. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kuat arusnya sama. Dirumuskan dengan di sini bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Jadi I total adalah I yang keluar dari sumber tegangan. Sementara beda potensialnya tidak sama, yaitu beda potensial total di sini sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi di sini untuk tegangannya atau beda potensialnya merupakan jumlah dari tegangan yang ada di R1, R2 maupun di R3. Sehingga di sini V totalnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dengan V1 sama dengan I kali R1 atau I1 kali R1, V2 sama dengan I2 kali R2, V3 sama dengan I3 kali R3, dan V total sama dengan I kali R total. Dengan yang perlu diperhatikan adalah bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Dari rumusan di atas akan diperoleh kesimpulan bahwa hambatan pengganti atau R seri R pengganti total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Atau kalau hambatannya banyak sekali yang jumlahnya N hambatan, maka R totalnya atau R penggantinya adalah untuk susunan seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan seterusnya sejumlah N hambatan. Untuk rangkaian hambatan paralel, perhatikan gambarnya ini. Ini ada R1, R2, R3 disusun secara paralel. Ini adalah sumber tegangannya dengan tegangan total V. Ada arus yang keluar dari sumber tegangan ini, I, maka ini akan dialirkan menjadi I1, I2, dan I3. Jadi arusnya bercabang. Jadi ini I totalnya, kemudian akan terpecah menjadi I1, menjadi I2, dan menjadi I3. Dengan demikian, arus total ini adalah jumlah dari I1, I2, dan I3. Jadi di sini arusnya sudah tidak sama. Jadi I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian tegangannya dari R1 adalah V1, di R2 V2, di R3 adalah V3, dan ini tegangan total. Maka karena ini disusun secara paralel, maka V1 di sini akan sama dengan V2 di sini, akan sama dengan V3 di sini, sama dengan V total. Jadi untuk rangkaian hambatan paralel, tegangannya sama, yaitu V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V total. Dari rangkaian paralel ini akan didapatkan hambatan total atau hambatan pengganti secara paralel adalah 1 per R paralelnya sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sebanyak N hambatan.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ada 4 buah hambatan yang besar hambatannya sama, yaitu 40 ohm, dirangkai secara seri. Kemudian ujung-ujung rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 25 volt. Hitunglah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Ini rangkaian seri. Untuk mengetahui hambatan totalnya atau hambatan seri totalnya, tinggal menjumlahkan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40, 160 ohm. Sementara V sama dengan I kali R, atau I nya sama dengan V per R. V nya tadi 25 volt, tinggal kita masukkan 25 volt. R totalnya adalah 160 ohm, maka akan dihasilkan arus listrik yang melalui rangkaian seri ini adalah 0,196 ampere. Kemudian contoh berikutnya. Gambar ini adalah gambar rangkaian gabungan antara seri dengan paralel. Perlu diperhatikan betul karena ini sudah gabungan supaya nanti tidak bingung. Perhatikan di sini. Yang ditanyakan adalah hitunglah hambatan total pengganti dari rangkaian berikut ini. Ini ada hambatan 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Langkah-langkah mengerjakannya tidak langsung kita menghitung seri dan paralelnya, tapi perhatikan langkahnya. Yang pertama adalah ini. Kita gambarkan kembali di sini. Perlu diperhatikan ini. Kita anggap sini R1 8 ohm, ini R2 4 ohm, R3-nya 2 ohm, dan R4-nya 3 ohm. Ini kita beri tanda sendiri R1, R2, R3, dan R4. Langkah kedua berikutnya adalah kita cari yang bisa kita hitung dulu, yaitu rangkaian seri ini antara R2 sama R3. Jadi R2 dan R3 ini adalah rangkaian seri, kita hitung dulu. Nah, ini adalah rangkaian seri yang pertama, yaitu antara R2 sama R3. R2-nya 4, R3-nya 2, berarti 6 ohm. Sehingga gambar berikutnya setelah kita hitung rangkaian seri ini akan menjadi gambar yang di bawahnya ini. Jadi antara R2 sama R3 sudah tidak ada lagi, yang ada adalah R seri yang pertama tadi ini. Berarti gambarnya sudah ada 3 hambatan di sini, tapi ini gabungan dari R2 dan R3. Berikutnya ini, nah yang bisa kita hitung dulu adalah rangkaian paralel. Ini paralel yang kita hitung dulu, yaitu dari rangkaian seri pertama tadi dengan R4 dihitung secara paralel. Jadi untuk rangkaian paralel pertama ini adalah 1 per R seri tadi ditambah dengan 1 per R4. Jadi 1 per 6 ditambah 1 per 3, hasilnya adalah 3 per 6. Tapi jangan lupa, terakhirnya R-nya harus dibalik menghitungnya. Kalau tadi 1 per R paralel 3 per 6, berarti R paralelnya adalah 6 per 3. Jadi hasilnya adalah 2 ohm. Setelah itu, yang terakhir adalah antara R1 awal tadi ini dengan R paralel yang sudah kita hitung terakhir. Nah, kalau digambarkan akan berbentuk rangkaian seri. Yang ini adalah R paralel tadi. Sehingga kalau secara keseluruhan ini antara R1 dengan R paralel, gambarnya rangkaiannya adalah rangkaian seri. Berarti langkah terakhir adalah menggunakan rumus seri. Berarti harga R total secara keseluruhan adalah R1 ditambah R paralel, yaitu 8 ditambah 2 jadinya adalah 10 ohm. Jadi inilah R pengganti dari keempat hambatan tadi menjadi R pengganti total yang harganya atau nilainya 10 ohm. Berikutnya tentang jembatan Wheatstone.
Jembatan Wheatstone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Gambarnya adalah ini. Di sini misalnya ada rangkaian hambatan. Di sini ada R1, ada R2, ada R3, ada R4, kemudian di sini ada galvanometer. Prinsipnya bahwa apabila dalam galvanometer ini tidak ada arus listrik yang lewat, jadi arus listrik yang lewat di galvanometer ini sama dengan 0, maka yang perlu diperhatikan adalah R1 dikalikan dengan R3, jadi perkalian silang begini, nanti hasilnya akan sama dengan R2 kali R4. Jadi pada rumusan jembatan Wheatstone bahwa apabila dalam galvanometer tidak ada arus listrik yang lewat atau arus listriknya sama dengan 0, maka R1 dikalikan dengan R3 hasilnya akan sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Inilah rumusan dari jembatan Wheatstone. Untuk lebih jelasnya, dalam praktek, di sini ada hambatan R, kemudian di sini ada RX, ini ada panjang penghantarnya L1 terbagi sampai di sini, kemudian di sini ada L2. Ini adalah saklar yang bisa dihidupkan, dan ini adalah galvanometer yang akan nanti digeser-geser, yang akan menentukan jarak L1 dan L2. Yang mau dihitung adalah berapa hambatan RX ini apabila R-nya diketahui. Caranya sama, bahwa galvanometer ini akan digeser-geser nanti. Misalnya sekarang pada saat posisi begini, galvanometer menunjukkan angka 0. Itu artinya bahwa terjadi kesetimbangan antara yang sebelah R dan yang sebelah kanan RX. Dengan demikian, apabila di galvanometer ini arus yang lewat sama dengan 0, maka nanti akan terjadi rumusan bahwa R di sini dikalikan dengan silang L2 sebelah sini akan sama dengan RX dikalikan dengan L1. Jadi prinsipnya sama dengan jembatan Wheatstone yang gambar yang sebelah kiri ini tadi, bahwa R kali L2 sama dengan RX kali L1. Inilah prinsip dari rangkaian sederhana jembatan Wheatstone. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penghitungan pada rangkaian jembatan Wheatstone. Diketahui rangkaian hambatan seperti di bawah ini. Nah, ini rangkaian hambatannya. Yang ditanyakan adalah tentukan hambatan pengganti RAC, di R antara A sampai C ini. Jadi ini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Yang ditanyakan adalah berapa hambatan total antara A sampai C. Diketahui bahwa R1 6 ohm, R2 8 ohm. Ini R1, ini R2. Jadi R1 nya 6 ohm, R2 nya 8 ohm. Kemudian di sini ada R3 sama dengan 3 ohm, dan R4 nya di sini 8 ohm. Sekarang kita mau menghitung berapa hambatan total antara A sampai C. Perhatikan dulu ini, disilang dulu, diketahui disilang dulu ini. Nah, kita hitung dulu, kita buktikan apakah 6 ohm dikalikan dengan silang 4 ohm ini sama dengan 3 ohm kali 8 ohm. Perhatikan, jadi ini 6 ohm, ini 4 ohm, yang sebelah sini 3 ohm, ini 8 ohm, dikalikan silang. Berarti ini R1 kali R4. Di sini sesuai dengan gambar, R1 dikalikan dengan R4 berarti 6 kali 4. Kemudian R3
ini R2 atau kali R3 sama saja, berarti 8 kali 3 hasilnya sama, yaitu 24. Jadi R1 kali R4 6 kali 4 itu 24, R2 dikalikan R3 8 kali 3 juga 24. Dengan demikian, karena perkalian silangnya menghasilkan harga yang sama, maka yang di dalam ini berarti tidak ada arus listrik yang lewat. Dengan demikian, maka R5 yang 10 ohm itu diabaikan, tidak dihitung karena tidak dilalui oleh arus listrik. Sehingga nanti gambarnya tinggal R1, ini R3, ini R2, yang sebelah sini bawah ini R4. Jadi yang R5 itu diabaikan, dianggap hilang. Kenapa? Karena tidak dilalui oleh arus listrik. Ya, dengan demikian cara menghitungnya adalah ini, antara R1 dengan R3 ini adalah seri, dan antara R2 dengan R4 ini juga seri. Jadi ada dua seri di sini, adalah R1 dengan R3 seri, kemudian R2 dengan R4 seri. Jadi ini yang seri pertama 6 ditambah 3 9 ohm ini. Nah, ini 9 ohm. Kemudian yang seri kedua ini adalah R2 ditambah R4 8 ditambah 4 ohm. Jadinya hasilnya 12 ohm. Jadi yang sebelah atas ini yang lewat ABC itu adalah 9 ohm, yang lewat ADC itu 12 ohm. Dari sini antara seri yang pertama dengan seri yang kedua ini adalah hambatan susunan paralel, sehingga terakhirnya adalah susunan paralel. Jadi ini R penggantinya adalah 1/R pengganti total sama dengan 1/R seri pertama ditambah dengan 1/R seri kedua. Jadi 1/R di sini totalnya sama dengan 1/9 ditambah 1/12. Kita samakan penyebutnya. Setelah itu harus dibalik. Jadi 7/36 jadinya 36/7, hasilnya adalah 5,14 ohm. Kemudian untuk menentukan kuat arus pada setiap cabang adalah ini. Berarti I-nya sama dengan E di sini, totalnya ini 10 volt dibagi dengan R antara A dengan C. Jadi ini adalah arus total. Jadi 10 dibagi 5,14 jadinya 1,94 ampere. Itu arus listrik total. Nah, kemudian untuk mencari I yang lewat I1 ini, yang lewat ABC dengan yang lewat ADC, diketahui bahwa V-nya sama dengan I kali R. Perhatikan, I-nya kali R. Sehingga I1 sama dengan VAC dibagi RAC. Jadi 10 dibagi 9 1,1 ampere. Kemudian I2-nya ini adalah VAC dibagi RAC, ini 10 bagi 12 0,83 ampere. Inilah cara menghitung arus listrik pada masing-masing cabang. Berikutnya adalah tentang GGL dan tegangan jepit. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Perhatikan gambar rangkaian ini. Ini ada namanya GGL. Lambangnya epsilon, satuannya volt. Ada hambatan R kecil ini, maksudnya adalah hambatan dalam. Sementara R huruf besar ini disebut sebagai hambatan luar. Jadi di sini ada hambatan dalam GGL, itu namanya hambatan dalam, disimbolkan dengan R kecil. Kemudian hambatan yang ada di luar adalah hambatan R besar, ini dianggap sebagai hambatan luar. Maka untuk menentukan berapa tegangan jepit pada rangkaian ini, perhatikan di sini adalah bahwa besarnya tegangan jepit sama dengan GGL-nya
dikurangi dengan I kalikan dengan hambatan dalam. Jadi V jepit sama dengan epsilon dikurangi I kali R kecil, yaitu R hambatan dalam. Atau bisa juga langsung dicari dari bahwa tegangan jepit atau V jepit itu sama dengan I arus listrik I kalikan dengan hambatan luar. Dengan demikian bisa juga dicari dengan berapa kuat arus listrik yang lewat. Berarti I sama dengan epsilon, ini GGL-nya, dibagi dengan total hambatan, yaitu hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Inilah hal tentang GGL dan tegangan jepit. Sebagai contohnya, perhatikan di sini. Sebuah elemen dengan GGL 20 volt memiliki hambatan dalam 1 ohm. Jika elemen tersebut dihubungkan dengan sebuah lampu 19 ohm, tentukan besarnya, yang A, arus yang mengalir pada lampu, yang B, tegangan jepit. Perlu diperhatikan bahwa GGL-nya simbolnya epsilon 20 volt. Hambatan dalamnya 1 ohm. Sedangkan hambatan luarnya, jadi lampu itu berfungsi sebagai hambatan luar. R sama dengan 19 ohm. Sehingga kuat arusnya I sama dengan epsilon dibagi R luar ditambah R dalam. Jadi 20 dibagi 19 tambah 1. Jadi 20 dibagi 20 sama dengan 1 ampere. Tegangan jepitnya bisa dihitung dari epsilon dikurangi I kali R. Epsilonnya 20 dikurangi I-nya tadi adalah 1 ampere, hasil dari perhitungannya A tadi dikalikan dengan hambatan dalam. Berarti 20 dikurangi 1, 19 volt. Atau bisa langsung saja bahwa V jepit sama dengan I kali R luar. I-nya tadi ini 1 ampere, R luarnya 19, hasilnya adalah 19 volt. Sama, jadi pakai rumus yang atas boleh, pakai yang rumus yang bawah ini juga boleh. Contoh berikutnya, sebuah hambatan luar R sebesar 9,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt yang mempunyai hambatan dalam 0,5 ohm. Yang ditanyakan, hitunglah kuat arus yang mengalir dan besar tegangan jepitnya. Diketahui di sini R-nya 9,5 ohm. Kemudian ini V 10 volt dan R dalamnya 0,5 ohm. Maka untuk menentukan kuat arus dan tegangan jepitnya adalah, kuat arusnya adalah E epsilon dibagi dengan R keluar ditambah R dalam. Berarti 10 dibagi 9,5 ditambah 0,5, jadinya 1 ampere. Kemudian V jepitnya bisa langsung dihitung dari I kali R luar. I-nya 1 kali R luarnya 9,5, jadi hasilnya adalah 9,5 volt. Pembahasan berikutnya adalah tentang hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau disebut juga loop sama dengan 0. Bahwa pada rangkaian tertutup ini adalah rangkaian tertutup, disebut juga loop, maka jumlah tegangannya sigma V-nya sama dengan 0. Inilah prinsip dari hukum 2 Kirchhoff. Kemudian secara umum, kalau menuliskannya dengan GGL-nya, maka nanti sama dengan sigma epsilon ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Inilah rumusan lengkap dari hukum 2 Kirchhoff. Catatannya, bahwa perjanjian tanda GGL dan kuat arus dalam rangkaian tertutup atau loop. Ini yang perlu diperhatikan, karena nanti akan menyangkut
tandanya itu positif atau negatif. Yang A, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan bertanda negatif jika berlawanan arah dengan arah loop. Yang B, GGL bertanda positif jika kutub positifnya lebih dahulu dijumpai daripada kutub negatifnya ketika mengikuti arah loop. Dan yang C, pemilihan arah loop boleh sembarang, tetapi akan lebih mudah jika searah dengan arus. Inilah ketentuan-ketentuan pada hukum 2 Kirchhoff untuk menentukan apakah kuat arus itu positif atau negatif, termasuk apakah GGL itu positif atau negatif. Sementara untuk menentukan arah loop itu diserahkan pada masing-masing peserta didik, sehingga arahnya antara peserta didik bisa berbeda-beda, bisa putarannya searah jarum jam atau mungkin juga berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang perhatikan rangkaian satu loop. Ini ada hambatan luar R, arah loopnya ini kita anggap ini searah putaran jarum jam, arusnya juga mengikuti searah dengan arah jarum jam, ini putaran arusnya yang ini. Nah, kemudian ini adalah GGL-nya, perhatikan GGL-nya. Yang di sebelah kiri negatif kutubnya, yang sebelah kanan positif kutubnya untuk epsilon 1. Sementara untuk epsilon 2, yang sebelah kiri kutub positifnya, yang sebelah kanan kutub negatifnya. Nah, perhatikan di sini caranya. Nah, karena putarannya searah dengan jarum jam, anggap saja ini dari A ke B ke C ke D ke A lagi. Jadi mutarnya dari A ke B ke C ke D ke A lagi. Sesuai dengan rumusan pada hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma epsilon ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan positif negatifnya? Perhatikan di sini. Untuk epsilon dulu, untuk GGL-nya. Perhatikan karena mutarnya begini. Nah, ini tadi negatif, yang sebelah kanan positif, yang sebelah epsilon 2-nya, yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Jadi yang panjang itu kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Nah, sekarang kita mulai. Nah, ini pada saat putaran loop, pada GGL 1 atau epsilon 1, yang disentuh dulu adalah negatifnya, maka akan bertanda negatif. Jadi yang disentuh dulu di sini, yang dijumpai dulu di sini adalah negatif, maka epsilon 1 adalah negatif. Terus berputar ke sini. Nah, untuk epsilon 2 yang dijumpai dulu di sini, jadi yang disentuh dulu di sini adalah kutub positif, maka akan bertanda positif. Jadi ini epsilon 1-nya negatif, epsilon 2-nya positif. Nah, karena epsilonnya sudah tidak ada lagi, berarti langsung ditambah dengan I. Karena I-nya tadi searah dengan arah putaran loop, ini I-nya menyesuaikan dengan arah putaran loop, berarti I-nya bertanda positif. Sehingga di sini I kalikan dengan R, semuanya R ini mulai dari R dalam satu ini ditambah R dalam yang kedua ditambah dengan R hambatan luar. Jadi secara matematis perhatikan di sini, epsilon 1-nya negatif karena disentuh dulu adalah negatif, ditambah dengan epsilon 2-nya positif karena disentuh dulu adalah positif, ditambah dengan I karena I-nya searah dengan arah putaran loop sehingga positif. I itu melewati R1 dalam, R2 dalam, dan R luar sama dengan 0. Inilah prinsip dari hukum 2 Kirchhoff. Sebagai contoh, hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut. Ini ada gambar rangkaian. Satu loop, putarannya searah jarum jam begini, kemudian arusnya juga menyesuaikan searah dengan jarum jam, berarti searah dengan putaran loop, berarti nanti I-nya bertanda
positif. Ini ada hambatan luar R1 2 ohm dan R2 5 ohm. Dan kebetulan di sini hambatan dalamnya tidak ada. Jadi 0 semuanya. Jadi R1 dalam itu 0, R2 dalam itu 0, R3 dalam juga 0. Karena 0 berarti tidak usah dihitung. Nah, sesuai dengan prinsip dari hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma epsilonnya atau bisa juga diganti dengan E itu lambang dari elemen atau GGL, sama dengan sigma I kali R. Jadi nanti epsilon itu bisa diganti dengan E. Epsilon itu GGL, E ini elemen, sama. Jadi antara GGL dengan elemen itu mempunyai pengertian yang sama, yaitu sama-sama satuannya volt atau sama dengan tegangan. Nah, sigma E sama dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, muternya di sini. Kita mulai dari E1, E2, E3. Perhatikan putaran loopnya di sini. Untuk E1 yang dijumpai dulu adalah yang pendek, berarti yang negatif. Berarti E1-nya negatif. Kemudian untuk E2-nya ini yang dijumpai dulu adalah positif, berarti E2-nya positif. Kemudian E3 yang dijumpai dulu adalah negatif, berarti E3-nya negatif. Kemudian setelah tidak ada, baru I-nya karena searah tadi positif, melewati R1 dan R2 yang ada di luar ini. Sehingga secara matematis ini, E1-nya negatif, E2-nya positif, E3-nya negatif, ditambah dengan I kali R1 dan I kali R2. Atau bisa diringkas I kali R1 ditambah R2, sama. Jadi ini min 10 ditambah 4, min 6 ditambah 2I, R1-nya 2, R2-nya 5I sama dengan 0. Berarti 7I sama dengan 12. Berarti I-nya ketemunya 12/7 atau 1,71 ampere. Sekarang untuk rangkaian dual loop. Untuk rangkaian dual loop sebagai materi pengayaan, perhatikan langkah-langkah yang harus dilalui. Pertama, gambarlah rangkaian listrik dari rangkaian majemuk tersebut. Yang B, tetapkan arah kuat arus untuk tiap cabang. Yang C, tulislah persamaan-persamaan arus untuk tiap cabang dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Tetapkan loop beserta arahnya pada setiap rangkaian tertutup. Kemudian berikutnya, tulislah persamaan-persamaan arus untuk setiap loop dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Hitung besaran-besaran yang ditanyakan dengan menggunakan persamaan-persamaan pada keterangan yang B tadi. Nah, jadi kalau loopnya ada 2, berarti nanti ada penggunaan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Berarti sudah lebih kompleks. Oleh karena itu perlu diperhatikan betul, karena kalau sudah dua loop, maka nanti hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff akan berlaku bersamaan. Sebagai contohnya, perhatikan di sini. Ini ada E1 8 volt, positifnya yang atas, negatifnya yang bawah. Kemudian ini ada E2 8 volt juga, yang atas negatif, yang bawah positif. Kemudian di sini ada E3 8 volt juga, yang bawah kutub negatif, yang atas kutub positifnya. Jadi perhatikan tandanya ini, jadi arahnya berbeda-beda. Ini yang perlu diperhatikan supaya nanti tidak salah menentukan plus minusnya. Hambatan dalamnya masing-masing elemen atau GGL tidak ada. Jadi dianggap 0, ini R1 dalam 0, R2 dalam 0, R3 dalam juga 0. Hanya ada hambatan luar R1 dan R2, besarnya 4 ohm R1-nya dan R2-nya juga 4 ohm, jadi sama-sama 4 ohm. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya beda potensial antara titik A dan D. Jadi yang ditanyakan adalah
VAD atau beda potensial antara A sampai titik D. Nah, mari kita bahas sekarang. Pertama, gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya kita tentukan loopnya. Nah, kebetulan ini contohnya loopnya, yang loop pertama mengarahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini bebas ya, tergantung masing-masing orang. Nah, anggap saja di sini loop 1 ini loop 1 arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Kemudian loop 2 ini searah putaran jarum jam. Ini loop 2. Ini loopnya. Kemudian pada titik cabang perlu diperhatikan bahwa di cabang ini akan berlaku hukum 1 Kirchhoff. Nah, anggap saja ini ada titik percabangan di sini. I1 menuju titik cabang. Kemudian di sini ada I2 juga menuju titik cabang, dan I3 keluar dari titik cabang. Jadi di sini ada titik percabangan ini, ada I1, I2 dan I3. Ingat, I1 di sini menuju titik cabang, I2-nya menuju titik cabang, I3-nya keluar dari titik cabang. Sehingga persamaan arus listrik yang di percabangan ini adalah I3 sama dengan I1 plus I2. Ingat, ini I3-nya keluar, I1 dan I2 masuk. Jadi antara yang masuk dan yang keluar harus sama. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Yang perlu diperhatikan bahwa I1 ini mengalirnya dari ini. Nah, saya gambarkan ini. Ini adalah I1. Jadi I1 mulai dari sini sampai ke sini, ini I1. Kemudian yang tengah sendiri ini ada I3. Kemudian yang kanan, putaran yang kanan ini adalah I2. Jadi I1 itu lewatnya di putaran kiri ini. Nah, ini I1 sampai di sini. Kemudian I2-nya dari ini putaran mau ke kanan ini sampai ke titik cabang ini. Kemudian I3-nya adalah yang vertikal ke bawah ini. Ini I3. Jadi terbagi jadi ini I1, yang kemudian ini I2-nya, yang tengah ini I3-nya. Sekarang marilah kita perhatikan pada loop yang pertama. Sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Perhatikan loop yang pertama. Ini loopnya. Ini loopnya. Perhatikan loopnya, kita mulai dari yang E. E1 ini putarannya begini. E1 yang disentuh dulu adalah positif, berarti E1-nya positif. Kemudian perlu mutar begini. Nah, E2-nya juga positif. Berarti untuk E-nya 8 volt ditambah dengan 2 volt karena sama-sama positif yang disentuh dulu. Ini positif E1-nya, E2-nya juga positif. Jadi 8 ditambah 2. Kemudian arusnya. Nah, loopnya ini berputar berlawanan jarum jam. Sementara I3 itu dari atas ke bawah. Loopnya di sini dari bawah ke atas. Berarti I3 itu karena berlawanan dengan loop, maka harganya adalah negatif. Ini. Jadi I3 itu negatif, kalikan dengan R. Karena di I3 ini tidak ada R, berarti R-nya 0. Kemudian ditambahkan dengan I1. I1 ini juga begitu. Loopnya tadi berlawanan arah jarum jam, sementara I1-nya searah jarum jam, sehingga I1-nya bertanda negatif. Nah, di sini perhatikan. Jadi ini tadi E1, ini E2, sementara ini I3 negatif, kalikan dengan RR-nya 0. Kemudian I1 negatif karena berlawanan dengan loop, dikalikan dengan R1 4 ohm. Sehingga dari sini nanti akan didapatkan bahwa 4I1 sama dengan 10. Kemudian I1-nya sama dengan 10 dibagi 4, yaitu 2,5 ampere. Ini pada loop yang pertama. Sekarang perhatikan pada loop yang kedua. Juga berlaku hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang perhatikan loop kedua ini.
putarannya searah jarum jam. Perhatikan begini. Kemudian di I3 loopnya ke atas, sementara I-nya ke bawah, berarti negatif nanti. Kemudian ini di I2 loopnya di sini searah jarum jam, kemudian I2-nya berlawanan jarum jam, berarti nanti negatif. Nah, perhatikan ini. Untuk loop 2 ini perhatikan, I2-nya yang disentuh dulu adalah positif, berarti positif I2-nya. Kemudian terus mutar ke I3. I3 juga yang disentuh dulu adalah positif, berarti antara I2 dengan I3 di sini untuk loop kedua ini sama-sama berharga positif. Berarti ini adalah I3, ini adalah I2, sama-sama positif, berarti ditambah. Kemudian I3-nya negatif, ini negatif karena berlawanan dengan loop, tetapi karena R-nya 0 berarti dikalikan dengan 0. Ditambah dengan I2-nya negatif, ini loopnya tadi searah putaran jarum jam, kemudian I-nya berlawanan dengan arah jarum jam, jadi berlawanan dengan loop, sehingga tandanya di sini adalah negatif. Setelah kita hitung akan ketemu 4 I2 sama dengan 12, sehingga I2-nya ketemu 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa beda potensial antara titik A dan D. Perhatikan rumusnya juga sama, menggunakan prinsip atau hukum 2 Kirchhoff. Yang ditanyakan adalah VAD, tegangan antara AD. Berarti VAD sama dengan sigma E ditambah sigma IR yang ada antara A dengan D. Jadi VAD sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Ini adalah rumusan dari hukum 2 Kirchhoff. Sekarang tidak sama dengan 0, karena apa? Karena yang ditanyakan adalah tegangan antara A dan D. Tapi ini prinsipnya tetap menggunakan rumusan pada hukum 2 Kirchhoff. Jadi VAD sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Nah, perhatikan sigma E. Sigma E itu berarti E antara A dan D. Di sini tidak ada E, tidak ada GGL-nya. Berarti E-nya sama dengan 0. Yang maksud E itu ini, listrik ini, GGL ini. Nah, karena antara A dan D di sini tidak ada GGL-nya atau elemennya, berarti E-nya sama dengan 0. Ini E-nya sama dengan 0. Baru ditambah dengan ini ada I1 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah I2. I1 di sini melewati R1, I2 di sini melewati R2, tetapi arahnya berlawanan. Kita melakukannya dari A ke D. Berarti dari A ke D, berarti yang searah A ke D itu berarti positif, yang berlawanan dengan dari arah A ke D berarti negatif. I1-nya searah dengan AD, berarti I1-nya positif. Sementara I2 berlawanan, berarti I2-nya negatif. Jadi di sini I1-nya positif kali R2 dikurangi I2 kali R2. I-nya negatif di sini karena berlawanan arah dengan arah AD. Nah, sehingga bisa dihitung di sini I1-nya 2,5 kalikan dengan 4 dikurangi dengan 3 kali 4, sehingga di sini adalah 10 dikurangi 12, hasilnya minus 2 volt. Inilah cara menghitung beda potensial antara dua titik dalam rangkaian tertutup 2 loop pada rangkaian hukum 2 Kirchhoff. Pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini adalah tentang energi dan daya listrik. Rumusan dari energi atau usaha listrik adalah bisa disimpulkan dengan W sama dengan Q kali V, dengan Q itu sama dengan I kali T, maka W-nya sama dengan V kali I kali T. Sini Q-nya diganti dengan I kali T. Dengan V ini adalah hukum Ohm, V-nya sama dengan I kali R. Ingat, ini adalah hukum Ohm. Maka nanti bisa ditulis juga bahwa W-nya sama dengan I kali R
kali I kali T. Karena V-nya di sini diganti dengan I kali R. Dengan demikian akan menjadi I kuadrat RT. Dengan P sama dengan I kali R kali I atau sama dengan I kuadrat R. Maka terakhirnya adalah W sama dengan P kali T, atau W-nya sama dengan V kuadrat R per R dikalikan dengan T. Dengan W adalah usaha atau energi listrik, satunya Joule, Q muatan listrik, satunya Coulomb, I kuat arus listrik, satunya Ampere, V beda potensial atau tegangan listrik, satunya Volt, T waktu, satunya sekon, R hambatan listrik, satunya Ohm, dan P adalah daya listrik, satuannya watt. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas sekarang contoh tentang energi dan daya listrik. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 900 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga ini menggunakan lampu 200 watt 220 volt, jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah, perhatikan di sini, diketahui P-nya 200 watt, itu P1 untuk lampu 200 watt, kemudian tegangan lampunya 220 volt. Sementara tegangan terpasang adalah 110 volt. Ditanya berapa lampu yang terpasang. Berarti di sini kita mencari dayanya dulu. Ingat bahwa P sama dengan V kali I. Ini bahwa P sama dengan V kali I, maka P itu sama dengan V-nya ini, I-nya diganti dengan V per R, hukum Ohm tadi, bahwa V-nya tetap ini, I-nya kita ganti dengan V per R. Dengan demikian P-nya sama dengan V kuadrat per R. Jadi di sini nampak bahwa P sebanding dengan V kuadrat. Jadi ini P-nya sebanding dengan V kuadrat. Dengan demikian bisa kita ringkas untuk mencari daya yang terpakai adalah P1 dibanding dengan P2 akan sama dengan V1 kuadrat dibanding V2 kuadrat. Bisa langsung ditulis V1 per V2 kuadrat. V1 nya tadi 200, yang ditanyakan P2 ini dulu, kemudian V1 nya juga 220 volt, ini kuadrat, dan V1 nya 110. Maka di sini bisa disederhanakan. Dibagi 110 itu 2, dikuadratkan nanti 4 per 1 sama. Jadi ini dari 2 dikuadratkan jadi 4 per 1, di sini 200 dibagi P2. Dengan demikian P2 nya sama dengan 200 dibagi 4, berarti P2 nya 50 watt. Maka banyaknya lampu yang bisa dipasang adalah 900 watt yang dari PLN dibagi dengan daya lampu yang bisa terpasang, maka semuanya adalah 900 dibagi 50, jadinya ada 18 buah lampu. Contoh berikutnya adalah suatu pemanas air berhambatan 11 ohm dimasukkan dalam 4 kg air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor uap 2,2 kali 10⁻⁶ Joule per kilogram dan dipasang pada tegangan 220 volt,
maka yang diperlukan untuk menguapkan seluruh air tersebut adalah, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan seluruh air. Di sini diketahui V-nya 220 volt, hambatannya 11 ohm, masanya 4 kg, dan kalor uap untuk air adalah 2,2 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ada konversi energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi kalor uap. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa telah terjadi konversi atau perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kalor uap. Jadi di sini rumusannya adalah energi listrik yang diberikan nanti akan sama dengan kalor uap yang dipakai. Untuk energi listriknya, karena yang diketahui V sama R, kita bisa menggunakan V kuadrat per R kali T. Untuk kalor uapnya, kita menggunakan M kali L. Dengan demikian, bisa kita hitung ini V-nya tadi 220 kali 220, sebenarnya ini juga sama dengan kuadrat, dikalikan dengan T, dibagi dengan R, waktu R-nya itu 11 ohm, di sini T-nya yang ditanyakan, maka akan sama dengan M-nya 4 kg, kalikan dengan L-nya 2,2 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Sehingga dari uraian di sini nanti akan didapatkan bahwa T-nya sama dengan 2000 dibagi 60 atau 33,3 menit. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.